Sudah? Baik, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Yang pertama dan paling istimewa, kita awali pertemuan ini dengan mengingat Allah, memuji dan membesarkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kembali kepada kita kesempatan untuk memanfaatkan waktu kita antara maghrib hingga isya, waktu yang sangat singkat, untuk kembali membahas hadis-hadis Nabi berkaitan dengan adab. Dan semoga dengan kita mengangkat hadis-hadis ini semakin kita dapat bercermin dan dapat mengaplikasikan ilmu yang kita bahas dalam keseharian. Dikarenakan kita tahu para jamaah, di Indonesia Islam masuk bukan dengan mengangkat senjata. Dan ini diakui di dunia. Dalam sejarah-sejarah disebutkan bahwa Islam di Indonesia bukan dengan berperang, tetapi dengan akhlak, tetapi dengan adab, etika yang diajarkan oleh para ulama dahulu saat menjelaskan Islam di Indonesia, sehingga orang tertarik, berminat untuk memeluk agama Islam, berminat untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita masih berada di bulan haji, di bulan Dzulqa'dah, dibarengi dengan hujan di malam ini. Dan kita juga ingat bagaimana hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam mengabarkan kepada kita pentingnya memperbanyak berdoa saat hujan turun, karena itu adalah waktu mustajab, waktu dikabulkannya permohonan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bagian daripada usaha kita untuk dekat dengan Allah adalah dekat dengan masjidnya, dekat dengan Nabi, dekat dengan hadisnya. Dan kita di malam ini masih membahas, ini masih hadis pertama ya, karena di dalamnya ada 6 adab. Adab yang akan kita bahas, adab yang ketiga dari hadis pertama. Hadis pertama ini, adab pertamanya adalah saat kita berjumpa ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab oleh saudara kita waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu 30 kebaikan. Dan telah kita bahas. Semoga sudah biasa kita amalkan. Yang kedua adalah wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila saudara kita mengundang kita, maka jawablah undangannya dengan rincian yang telah kita bahas di pertemuan kemarin. Dan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam menyebutkan hakul muslim alal muslim, hak sesama umat Islam. Yang ketiga adalah wa idastansahaka fansahhu, wa idastansahaka fansahhu. Apabila
saudara kita meminta nasihat kepada kita, maka berikanlah nasihat. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, nasihat yang dimaksud sebagaimana juga nanti akan ada hadis berkaitan dengan ad-dinu an-nasihah. Islam itu adalah nasihat. Maka para ulama memberikan pengertian, apa maksudnya itu Islam nasihat? Nasihat secara bahasa Arab, dan memang nasihat itu bahasa Arab, cuma sudah menjadi bahasa Indonesia, berarti serapan. Dan sering saya sampaikan bahwa orang Indonesia ini mesti banyak mendoakan para ulama, mesti banyak berterima kasih kepada para ustadz, khususnya ustadz-ustadz generasi dulu, perintis dakwah di Indonesia. Saya katakan kenapa kita mesti banyak mendoakan mereka, mesti banyak berterima kasih kepada mereka, karena mereka banyak sekali berjasa mengabadikan bahasa Arab dalam keseharian kita. Kata-kata yang kita dapatkan dalam ucapan keseharian kita bahasa Indonesia banyak sekali yang diambil dari bahasa Arab. Hari-hari kita, kecuali hari Minggu, itu semuanya bahasa Arab. Yaumul Ahad, ya, Yaumul Itsnain, Ahad itu satu kan, wahid. Itsnain dua, Thulatha salasah tiga, Arbi'a arba'ah empat, ya, Khomis khomsah lima. Jadi ini bahasa Arab, dan memang hari-hari dalam bahasa Arab seperti bahasa kita. Makanya kalau ada orang Indonesia bicara bahasa Indonesia didengar oleh orang Arab, banyak sekali kosakata yang mereka pahami. Kursi, Quran, masjid itu bahasa Arab. Kitab, majelis permusyawaratan rakyat itu tiga kata semuanya bahasa Arab. Majelis, tempat duduk, makanya MPR pada duduk. Permusyawaratan, musyawarah, ya. Wa amruhum syura bainahum, dalam Al-Qur'an dalam urusan mereka mengadakan musyawarah, rapat, ya. Rakyat itu juga bahasa Arab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Masing-masing kalian bertanggung jawab, dan masing-masing kalian akan ditanya tentang pertanggungjawabannya. Jadi orang ketika jadi wakil rakyat, dia wakil yang siap merawat rakyat. Seharusnya definisinya begitu, ya. Maka kita dapatkan para jamaah, nasihat itu bahasa Arab. Coba ketika kita buka pengertian nasihat secara bahasa Arab, an-nasihah bahasa Arab, nasihat itu artinya hubbu isalil khair lil ghair, senang mentransfer kebaikan kepada orang lain. Jadi kalau ada orang yang pelakor atau ada orang yang suka provokasi, itu bukan nasihat. Jangan ikut pengajian di Masjid Nur Ikhlas, itu ustadznya teroris, jenggotnya lebat. Itu bukan nasihat itu, Pak. Ya. Itu bukan nasihat. Kenapa? Karena definisi nasihat adalah secara bahasa saja, berusaha kita berkeinginan menyampaikan kebaikan, bukan hanya kita yang merasakan itu kebaikan. Apalagi ini kebaikan Allah, kebaikan agama, kebaikan Nabi, kebaikan yang bukan hanya di dunia tapi sampai di surga, kebaikan akhirat. Kita ingin tersampaikan kebaikan ini bukan hanya sama diri kita, tapi sampai sama orang lain. Itulah nasihat. Makanya ketika Nabi mengatakan ad-dinu an-nasihah, Islam itu nasihat. Jadi kalau ada orang benci sama ajaran Islam, berarti dia benci sama kebaikan. Ustaz, ada orang tidak suka itu sholat. Oh, dia tidak tahu itu pentingnya sholat. Tadi saya sempatkan ada undangan pengajian, Pak, pada asar di hotel Syariah. Mungkin Bapak-bapak tahu Hotel Syariah Zahra. Itu karyawannya meminta kajian, terus meminta temanya, Ustadz,
tolong jelaskan hukum meninggalkan sholat. Saya bilang, karena Islam itu bagian daripada agama kebaikan yang Allah datangkan dan satu-satunya agama terbaik yang Allah pilihkan, maka sholat bagian daripada kebaikan Allah. Kalau ada orang meninggalkan sholat, berarti dia tidak mau mendapatkan kebaikan Allah. Kemudian saya sampaikan, orang yang boleh meninggalkan sholat, ada orang Islam, anak kecil tuh yang di belakang tuh yang ribut-ribut, itu mereka nggak sholat, nggak berdosa. Tapi mantan anak-anak nih yang jadi masalah. Sudah tahu beruban, matanya remang-remang, jalan sudah pakai tongkat, nggak sholat juga. Ya, ini nih. Ya, yang pertama adalah anak-anak kecil ketika dia tidak sholat, tidak berdosa, tapi membiasakan mereka sholat itu di bagian daripada sunnah Nabi. Ketika anak-anak terbiasa sholat, Anda yang biasa sholat, para jamaah, dibiasakan oleh orang tua kita waktu kecil dulu, seringkali kebiasaan itu jadi habit ya. Jadi apa? Karakter kita. Kalau kita ketiduran dari sholat isya, capek mungkin kerja atau apa, tiba-tiba rehat duduk sejenak di ruang tamu, buka pintu, angin sepoi-sepoi, apalagi musim hujan, setelah makan misalkan setelah sholat maghrib atau bagaimana, tiba-tiba dia ketiduran. Kalau orang yang dalam karakter dirinya sudah biasa menjaga sholat, pasti Allah bangunkan untuk sholat. Dan itu saya sendiri rasakan. Mungkin bapak-bapak ada yang merasakan begitu. Ada sesuatu yang gundah gulana dalam diri. Ada apa ini? Kenapa saya nggak nyaman? Kita kalau dibiasakan dari SD sama orang tua ke masjid dibelikan sarung. Walaupun mungkin di masjid sholatnya ya kayak anak-anak itu ribut. Tadi Pak Haji Tata sampai bilang kalian tuh sudah dewasa ya. Tapi memang sedewasa-dewasanya anak-anak ya anak-anak. Ya. Artinya anak-anak itu kalaupun diingatkan tadi maghrib jangan ribut di masjid, sudah waktu itu mungkin 5 detik saja iya samina wa atona, tapi detik ke-6 ribut lagi. Yang jadi masalah kalau bapak-bapak diingatkan agar tidak ribut lagi, itu yang jadi masalah. Kalau anak-anak memang begitu ya, justru para ulama khawatir kalau masjid nggak ada anak-anak. Makanya Nabi tidak pernah melarang Hasan Hussein yang masih kecil itu berangkat ke masjid walaupun nggak sholat, tapi agar mereka sudah terbiasa melihat tempat-tempat yang baik, tempat-tempat islami, sehingga kalau itu dibiasakan akan menjadi apa? Kebiasaan, ada kerinduan untuk ke masjid. Kita dapatkan para jamaah. Kembali kepada pembahasan kita, poin ketiga, kalau kita dimintai nasihat oleh saudara kita, berikan nasihat. Kata para ulama di sini, fil hadithi dalilun ala wujubin nushi li akhikal muslim idza talaba min kadari. Kalau Anda cermati pesan Nabi ini, ternyata hukumnya wajib kita memberikan nasihat kepada saudara kita. Kapan wajibnya? Minimal 2 keadaan. Pertama, kalau saudara kita meminta nasihat kepada kita, maka itu wajib kita berikan nasihat. Dan ketika kita memberi nasihat, anggap aja itu memberi sedekah, hadirin. Dan sedekah itu Nabi maknanya bukan hanya dolar, rupiah, makanan nanti isya kalau ada, kalau nggak bantal ya apa Pak malam ini wallahu alam ya. Sedekah itu bukan hanya itu gitu ya. Mungkin ada orang diberikan pintu oleh Allah, dibukakan pintu untuk bersedekah lewat makanan, tapi ada beberapa orang yang ingin begitu tapi nggak bisa. Ada pintu sedekah yang lain, salah satunya memberikan masukan nasihat. Dan ingat, konsep nasihat bukan provokatif, bukan mengadu domba, tapi betul-betul memberikan kebaikan. Jadi kalau terjadi perbedaan dalam masalah fikih,
itu kita ditanyakan, maka kita bagaimana memberikan nasihatnya? Dalam masalah fikih apalagi terjadi perbedaan pendapat, kita harus sampaikan, ini ada pendapat begini, ini ada pendapat begini. Jangan langsung dijudge, ini neraka, ini surga, ikut yang ini. Kalau memang dua-duanya adalah ada dalilnya. Berbeda kalau yang satu pendapatnya lemah, ya, kemudian pendapat yang kedua adalah kuat dengan penjelasannya, maka kita sampaikan seperti itu. Ini baru nasihat. Kenapa? Karena tujuan nasihat adalah menyampaikan kebaikan kepada orang, bukan memperkeruh masalah. Jadi yang pertama, nasihat hukumnya wajib kalau saudara kita meminta. Dan Nabi mengatakan, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan dari kita kepada orang lain itu bernilai sedekah. Jadi sedekah itu bukan hanya nominal uang atau makanan atau seterusnya, tetapi seluruh bentuk kebaikan. Salah satu kebaikan adalah kita memberikan masukan. Terkadang ada tetangga kita misalkan konsultasi sama kita, Pak, kayaknya saya harus pindah rumah ini, di BTN ini misalkan masalah begini-begini, kasih masukan. Mungkin dia belum tahu bagaimana cara hidup di BTN di sini kan kondisinya baru, lingkungannya baru, dia butuh nasihat. Pak, di sini dekat masjid, Pak, di sini warganya alhamdulillah, dan seterusnya. Kasih motivasi agar dia bisa bertahan bertetangga dengan kita. Itu nasihat. Termasuk kalau ada tetangga kita misalkan ingin menyampaikan hajatnya, mau menikahkan anaknya, mau berobat misalkan. Banyak mungkin di antara kita, apalagi kita pendatang banyak-banyakan misalkan, ingin berobat takut malpraktek atau takut bagaimana, Anda pengalamannya lebih banyak, berikan masukan. Bu, kayaknya bagus di sini, Pak, bagus ini. Dengan berikan masukan sehingga orang dapatkan pertimbangan. Itu bentuk nasihat. Ini pertama, kalau orangnya minta, kita wajib memberikan masukan. Yang kedua, Ustadz orangnya tidak minta, tapi kalau dibiarkan, orang ini berbahaya kalau tidak dikasih masukan. Maka ketika itu kata para ulama, kita wajib juga memberikan masukan. Karena kita yang tahu kasus orang itu. Jadi kalau dibiarkan, dia akan terjerumus kepada keburukan atau tertimpa kepada keburukan. Maka kita sebagai menjalankan haknya sesama muslim. Dan ingat, al muslim kal muslim, kata Nabi, kal bunyan yasuddu ba'duhum ba'dha. Orang Islam yang satu dengan yang lain itu seperti bangunan, saling menguatkan. Ada yang menjadi tiang masjidnya, ada yang menjadi atapnya, ada yang menjadi kusennya, ada yang menjadi lantainya. Semua saling melengkapi. Jadi akan terasa indah umat Islam kalau bertetangga dibalut dengan ajaran Islam, dengan adab-adab Islam, saling memiliki, saling melengkapi, saling menyempurnakan, bukan saling membidik mencari kesalahan tetangganya, khususnya ibu-ibu nih, ya, umumnya begitu. Seringkali ibu-ibu obrolannya itu memang lama dibandingkan bapak-bapak. Biasanya ngobrolnya tuh udah poin, jarang bapak-bapak lama-lama, ya. Ibu-ibu lama-lama dibahas macem-macem, ya. Mungkin membahasnya awalnya lurus-lurus, nanti jadi bengkok-bengkok. Nah, ini mungkin harus juga diingat berkaitan dengan hak sesama muslim. Itu tentang memberikan nasihat. Kemudian yang selanjutnya, adab yang keempat. Jadi nasihat ini secara global kurang lebih demikian. Yang keempat adalah wa idza atasa fahamidallah fashammithu. Apabila ada saudara kita bersin, kemudian dia memuji Allah, mengatakan alhamdulillah, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Kalau ada di antara Anda bersin, Anda mengatakan alhamdulillah, fashammithu, maka doakan dia. Syamit para jamaah. Kenapa doanya bukan fad'uhu, doakan, tetapi fashammithu. Syamithu itu artinya dia didoakan kebaikan karena keadaan fisiknya sebelum bersin dengan setelah bersin bertambah baik. Anda kalau menahan bersin, coba konsultasi sama dokter. Anda baca artikel di internet. Saya pernah membuka salah satu artikel kenapa kalau orang Islam itu bersin, kenapa disunahkan mengatakan alhamdulillah. Tapi kalau orang menguap,
Coba Anda lihat dalil hadis dalam Al-Qur'an, dalam hadis Nabi tidak pernah mencontohkan doa tertentu setelah menguap. Tapi ada di antara kita kalau menguap, astagfirullah atau apalah gitu, ucapan-ucapan yang Nabi tidak sebutkan, atau a'udzubillah misalkan, tidak ada. Tapi untuk bersin, Nabi mengatakan idza atasa fahamidallah. Kalau ada orang bersin dan dia memuji Allah. Kenapa bersin dikorelasikan dengan memuji Allah? Kenapa harus dipuji Allah saat bersin? Karena ternyata bersin itu rezeki. Bersin itu nikmat. Dan nikmat itu konsepnya la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur kepadaku atas nikmat yang aku berikan, aku akan tambah nikmat kepada kalian. Ternyata orang ketika menahan bersin, para jamaah, itu berdampak besar bahayanya kalau mengganggu saraf di otak. Bisa berefek, kata para ulama ilmu kedokteran, berakibat kepada stroke. Karena apa? Saraf-saraf itu harus dipreskan dengan bersin. Makanya ketika orang bersin, kenapa harus bersyukur? Karena dia ketika bersin itu mengeluarkan bakteri yang sangat banyak. Saya pernah dapatkan fotonya di YouTube. Orang bersin itu dipoto, divideokan, kemudian didiamkan videonya. Ketika dia bersin itu ternyata cairan yang muncul dari bersin itu apa? Seperti ini. Banyak bakteri yang Allah keluarkan gara-gara bersin. Makanya berbahaya kalau orang hidupnya nggak pernah bersin. Semoga di BTN ini bersin terus ya. Tidak juga. Artinya ada kesempatan bersin. Walaupun ada hadis yang menyebutkan kalau bersinnya lewat 3 kali itu katanya sakit. Tapi kalau kita lihat riwayatnya, kata para ulama, hadisnya lemah. Berarti kalau Anda bersin ya silakan. Manfaatkan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi, kalau ada orang bersin maka dia ucapkan alhamdulillah, doakan dia. Maknanya kata para ulama dalam kitab ini, kalau ada orang bersin tidak memuji Allah, jangan didoakan. Karena di sini bersyarat, kalau dia ingin mendapatkan doa dari orang-orang sekitarnya yang mendengar bersinnya, syaratnya kata Nabi, idza atasa fahamidallah. Kalau orang ini bersin dan dia memuji Allah, maka baru doakan. Kalau dia tidak memuji Allah, jangan didoakan. Kenapa? Karena sunnah Nabi Muhammad SAW menyebutkan manfaatnya doa dari saudaranya ketika seseorang bersin akan didapatkan kalau dia memuji Allah. Artinya seakan-akan berbayar langsung. Ketika orang mengingat Allah, memuji Allah dengan rezekinya, dengan nikmatnya, maka orang tersebut dibalas dengan nikmat yang lain, mendapatkan doa dari saudaranya. Kita bersin, asing misalkan, kemudian kita katakan alhamdulillah. Saudara kita mengatakan yarhamukallah. Para jamaah perlu juga dipelajari kenapa doanya saudara kita mengatakan yarhamukallah. Artinya apa yarhamukallah? Semoga Allah melimpahkan rahmat. Apa lawannya rahmat? Laknat. Ingat kisahnya iblis. Iblis itu dulunya di surga mendapatkan rahmat Allah. Tapi semenjak dilaknat sama Allah, iblis tidak ada lagi kesempatan masuk surga. Itu bahayanya orang tidak dapat rahmat. Sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan, tidak ada satupun orang masuk surga karena sebab amalannya. La yadkhulul jannah ahadukum bi amalih. Tidak ada orang masuk surga faktor utamanya mengandalkan amalannya. Itu tidak sebanding hadirin. Coba ibadah kita yang kadang sholat maghrib asal-asalan, khusyuknya mungkin hanya berapa persen, ya, baca Quran juga kadang jarang-jarang, sedekah juga mungkin kualitasnya bagaimana dibandingkan surga, Pak. Surga paling kecil sebesar 11 atau 10 kualitas Mesir, 10 kerajaan dunia. Kalau Bapak punya 10 Mesir, satu Mesirnya sudah Masya Allah ya. Artinya
ada sungai Nil, ada istana-istana di Mesir dengan tanahnya dikali 10 kali lipat atau 11 kali lipat, itu surga paling kecil. Jadi kalau ada orang punya aset perumahan yang katanya 3 miliar ya, itu nggak ada apa-apanya hadirin, apalagi ada klosetnya, kadang mangpet, kadang bocor, kadang kehujanan, kadang dan banyak masalahnya kalau istana di dunia, kadang retak, kadang dan seterusnya, lapuk. Tapi surga, ya, surga paling rendah itu 10 kali lipat kerajaan dunia minimal. Makanya Allah katakan, bersegeralah meraih surga, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawat wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegera meraih ampunan Allah, bersegera meraih surga yang luas, surga seluas langit dan bumi. Jadi bisa dibayangkan surga seluas langit dan bumi itu luas banget. Anda punya kendari sendirian saja dengan 70 bidadari itu sudah besar. Ya. Anda punya istri maksimal 4. Anda punya aset tanah, semua aset kendari dengan lautannya, dengan daratannya milik Anda sudah bingung mau ngapain lagi. Ini surga dengan luasnya seluas langit dan bumi. Maka kalau dibandingkan dengan amalan kita nggak ada apa-apanya. Makanya Nabi mengatakan tidak ada orang masuk surga karena faktor utama amalannya. Sampai para sahabat kaget. Wala anta ya Rasulullah. Demikian juga engkau wahai Rasulullah. Naam wala ana. Demikian juga saya. Padahal kita tahu bagaimana kualitas ibadahnya Nabi. Artinya kalau logika kita, Nabi itu pantas masuk surga karena sholat tahajud saja kakinya sampai bengkak. Kalau kita sholat tarawih yang bengkak apanya? Bapak-bapak, para jamaah, biasanya jamaah yang kesal sama imamnya kelamaan itu yang bengkak mungkin mulutnya bukan kakinya ya. Kok ini lamanya bukan dibahas itu masalah imam itu dari tahun kemarin sampai tahun ke depan. Oh ini yang kemarin itu imam lama gitu ya. Padahal lamanya nggak sampai 1 jam misalkan, atau 1 hari atau 1 malam. Nabi sholat sampai kakinya bengkak. Tapi Nabi sampai mengatakan, aku pun kalau mengandalkan amalanku tidak sebanding dengan harga surga. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatih. Kecuali aku mendapatkan keistimewaan, mendapatkan rahmat Allah. Makanya rahmat itu penting. Orang masuk surga faktor utamanya karena dirahmati Allah. Iblis tidak boleh lagi masuk surga karena sudah tidak ada rahmat Allah kepadanya. Makanya kalau kita ibadah di dunia, jadi suami, ngurus istri, ngurus anak, itu niatnya ngurus mereka bukan karena uang panaik bapak-bapak 50 juta. Ya. Kita ini dalam Islam hadirin, menikah itu bukan membeli. Ya. Istri kita bukan barang dagangan. Kalau memang istri kita barang dagangan, saat Anda bosan, pasti Anda bawa istri Anda ke depan Rabam itu, depan Informat. Ada RB di situ. Ini istri bekas saya nih, saya mau jual. Kalau memang istri kita barang dagangan, ya. Kalau istri kita warisan, orang Quraisy zaman jahiliyah dulu, kalau ada seorang bapak punya istri, dia punya anak, si bapak ini meninggal, istrinya diwariskan kepada anaknya. Itu aset warisan kalau zaman dulu. Tapi semenjak datangnya Nabi Muhammad SAW, wanita itu sampai dimuliakan oleh Allah, sampai ada surat An-Nisa, surat wanita. Nggak ada surat bapak-bapak, surat Ar-Rijal itu, surat laki-laki itu nggak ada. Tapi An-Nisa ada, Allah muliakan. Surat ibunda Maryam, wanita diabadikan dalam nama surat untuk menunjukkan Islam mengagungkan, memuliakan kedudukan wanita. Ummuka, ibumu. Siapa yang paling berhak mendapatkan bakti kita sebagai anak? Ibu 3 kali, bapak 1 kali. Ya, ini menunjukkan apa? Kedudukan wanita ketika Islam datang. Maka para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah penting kita raih saat kita berkeluarga, bertetangga. Pak, kenapa Bapak sabar sekali itu, tetangga Bapak suka gini-gini jelekin dan seterusnya? Saya sabar karena ingin mendapatkan rahmat Allah.
Ya, makanya ketika orang bersin tadi mengatakan alhamdulillah, dia mendapatkan yarhamukallah, doa dari saudaranya, semoga Allah merahmatimu. Apa artinya merahmati? Apa maknanya merahmati? Bagaimana orang rasanya kalau dirahmati oleh Allah? Kata para ulama, makna dirahmati itu dosa-dosanya dihapus. Didoakan semoga engkau yang bersin tadi yang memuji Allah, gara-gara engkau memuji Allah dosa-dosamu dihapus dan masa depanmu dijaga oleh Allah. Itu makna rahmat. Makanya para ulama seringkali dalam buku-bukunya mendoakan kita, i'lam rahimakallah, ketahuilah wahai orang yang semoga Allah merahmatimu. Artinya semoga Allah memaafkan dosa-dosamu. Kalau doa ini tertulis atau terucap dari orang yang soleh yang mungkin mustajab doanya, bisa jadi waktu itu kita mendapatkan ampunan dan penjagaan dari Allah. Itulah pentingnya kita saling mendoakan dengan kalimat yarhamukallah. Makanya nanti kalau bersin jangan hanya pada diam. Ya. Ketika dia bersin kemudian mengatakan alhamdulillah, ambil tuh kesempatan agar kita mendapatkan apa? Yarhamukallah tadi. Semoga Allah merahmati, memaafkan dosa-dosa kita, menjaga masa depan kita. Kemudian setelah kita didoakan sama orang yang mendengar bersin kita, yarhamukallah tadi, maka kita harus juga disunahkan mendoakan apa? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Yahdikumullah. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada Anda. Wa yuslihu balakum. Dan semoga Allah memperbaiki keadaan Anda. Jadi subhanallah itu manfaatnya bersin, membuka pintu doa. Saling mendoakan, dan mendoakan di sini tidak mesti umat Islam hanya lingkup Masjid Nur Ikhlas atau lingkup BTN ini saja. Siapa saja yang kita dengar bersinnya, kalau kita tahu dia muslim, ya, maka bagaimana kita tahu dia muslim? Minimalnya dia mengatakan alhamdulillah. Karena dalam ajaran non muslim adakah bersin mengatakan apa gitu, ingat Tuhannya? Tidak ada. Bersinnya begitu saja, tang gitu kan. Iya, tapi dalam agama kita bersin itu ternyata sarana saling mendoakan. Jadi kalau ada di kendaraan kita misalkan supir Grab, supir ojol, ya, tiba-tiba dia bersin mengatakan alhamdulillah, kita di belakangnya mengatakan yarhamukallah. Kemudian dia doakan lagi kita, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Maka kendaraan perjalanan kita dengan supir ojol tadi, kendaraan perjalanan yang sedang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya ini berkaitan dengan bersin. Wa idza marida fa'uduhu. Apabila salah seorang dari kaum muslimin sakit, maka tolong jenguk. Di sini para ulama berbeda pendapat berkaitan hukum menjenguk orang sakit. Pertama ada yang mengatakan sunnah, yang kedua ada yang mengatakan wajib, yang ketiga ada yang mengatakan wajib kifayah, fardu kifayah. Ya, walaupun pendapat yang paling kuat adalah fardu kifayah, diwakili sebagian saja untuk menjenguk saudara kita, dan yang dijenguk tidak mesti orang yang kita kenal. Makanya sebenarnya para jamaah dengan hadis ini mestinya kita punya jadwal untuk menjenguk umat Islam di Bahtramas, rumah umat Islam yang di Abu Nawas, apalagi Pak Jajat tempat cari nafkahnya dekat Abu Nawas, ataupun Anda ataupun kita dekat dengan Bahtramas. Ustadz saya tidak kenal dia, dia juga tidak kenal saya, tapi kan dia muslim Pak, ini haknya. Dan Pak, saya waktu sakit di rumah sakit Bandung, dulu pernah sakit DBD 7 hari di opnam di rumah sakit. Rumah sakitnya umum, bukan rumah sakit Islam, umum, rumah sakit pemerintah. Tapi subhanallah, pemerintah Jawa Barat, kabupaten saat itu berinisiatif mengutus ustadzah ke ruangan-ruangan pasien, padahal itu rumah sakit umum. Saya kaget awalnya, siapa ini? Akhwat berkerudung datang ke saya lagi sakit. Ternyata apa? Petugas ditugaskan untuk memberikan nasihat, hiburan. Insya Allah sakit ini adalah sarana mendapatkan ampunan Allah, meningkat. Pokoknya kita dimotivasi. Itu kita Pak sebagai orang sakit
apa yang terjadi? Dicas. Semangat tumbuh, muncul. Karena kebanyakan orang sakit itu apa? Bukan hanya sakit badannya hadirin, psikisnya juga sakit. Banyak orang stres dengan sakitnya. Coba kalau kita terapkan hadis ini, idza marida fa'udhu. Apabila salah seorang saudara kita sakit, jenguk dia. Dan sakit di sini tidak mesti, Ustaz, sakit perut ji. Ya, bukan sakit amputasi apa. Tidak, umum. Sakit, pokoknya sakit apa saja. Ya, mungkin beda, mungkin sakit dompet ya. Sakit badannya, psikis itu berefek itu hadirin. Dan saya selama sakit di beberapa rumah sakit di Kendari, saya evaluasi ketika jadi pasien ini Pak. Ini testimoni jadi pasien. Banyak sekali pasien dengan perawat yang kurang menjaga sholat. Termasuk yang keluarga pasien. Apa buktinya Ustaz? Waktu kita sakit itu kan bangsal Pak, berapa pasien tuh? Kan kita sakit 3 hari, kadang 5 hari dan seterusnya. Kita hitung itu orang, ini orang muslim atau tidak, tapi berkerudung, kalau masuk keluar assalamualaikum dan seterusnya. Tapi giliran adzan atau apa, semuanya tidur, ngobrol apa gitu. Padahal ada musola juga di sana. Di rumah sakit Bayangkara ada musola, di Bahtera Mas ada masjid, di Abu Nawas ada masjid. Tapi jumlah jamaahnya sangat sedikit. Bahkan ada obrolan singkat seorang dokter di Kendari, Ustadz, kami dokter saja tidak semuanya menjaga sholat, kecuali yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini fakta. Jadi bagaimana itu keberkahan rumah sakit akan Allah berikan? Kalau kondisi sedang susah saja tidak kenal Allah. Padahal kata Nabi konsepnya ta'arraf 'alallah firraha ya'rifka fisyiddah. Kenali Allah ketika kita senang, lapang, nyaman, maka Allah akan mengenali kita. Allah tidak akan melupakan kita saat kita sakit, saat kita susah. Tapi kita senangnya lupa Allah, sakitnya malah lupa Allah juga, gitu. Berbeda dengan orang musyrik zaman dulu, orang Quraisy zaman dulu. Fa idza raqibu fil fulki da'awullah mukhlisin lahudin, kata Allah. Orang-orang musyrik zaman dulu, kata Allah, ketika mereka menaiki kapal, ingat kapal zaman dulu Pak, kapal kayu dan sangat rawan untuk tenggelam di perjalanan. Kata Nabi, kata Allah, ketika mereka mengadakan perjalanan di kapal, da'awullah, langsung mereka ikhlas. Ingat Allah, mereka semuanya langsung pada takut sama Allah di kapal. Tapi kalau sudah sampai daratan, musyrik lagi. Tapi orang sekarang mau di daratan, mau di lautan, mau di udara, maksiat jalan terus. Ini menunjukkan apa? Jauhnya kita dari nilai-nilai agama. Kemudian bagian daripada menjenguk, di sini kan terjadi perbedaan hukum. Tapi kalau berkaitan dengan pasiennya yang dekat kekerabatannya dengan kita, maka itu hukumnya bukan sunnah tapi wajib. Ibu kita sakit, bapak kita sakit, saudara kita sakit, paman bibi kita, kakek, nenek kita sakit, kita yang wajib menjenguk mereka sebelum orang lain. Adapun kalau orang di luar kerabat, itu para ulama berbeda pendapat. Ya, bisa diwakilkan kepada sebagian saja atau minimalnya kita ngebel untuk mendoakan kesembuhan untuk mereka. Dan berkaitan dengan menjenguk orang sakit hadirin, menjenguk itu tidak mesti membawa buah apel. Kadang ada di antara kita, Ustaz saya tidak bisa jenguk, kenapa? Nggak bisa, nggak bawa apa-apa, nggak punya apa-apa. Pak, Anda punya doa, ya. Bisa jadi doanya penjenguk itu lebih didengar oleh Allah daripada doanya pasien. Anda membawa doa sama orang sakit, Anda doakan mereka, itu adalah keberkahan yang sangat besar, hadiah yang sangat istimewa yang didapatkan oleh seorang pasien. Kemudian yang terakhir, wa idza mata fatba'hu. Kalau ada saudara kita meninggal dunia, ikuti jenazahnya sampai di kuburan. Ini pendapat jumhur juga fardu kifayah, tetapi kalau orang yang meninggal adalah kerabat terdekat kita khususnya, maka itu wajib fardu ain. Ya, kecuali kita ada udzur. Inilah 6 dari adab-adab yang diangkat oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam
saat kita masih hidup bahkan sampai meninggal. Itu ada adabnya. Semoga yang singkat ini bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Sebelum ditutup, ada yang ingin didiskusikan atau dicukupkan? Sudah masuk? Oh, baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan, adakah sholat pengganti yang tertinggal bagi kaum muslimin yang kemungkinan di masa lalunya dia tidak melaksanakan sholat? Ini mohon penjelasan Ustaz, apakah memang ada atau karena ada juga katanya ada bisa dilakukan seperti pengganti puasa begitu Ustaz. Qadha ya? Mengqadha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Ya mungkin ada di antara kita masa jahiliyah istilahnya. Masa kita dulu mungkin masa ugal-ugalan, masa SMP, SMA, kuliahan yang tawurannya dan seterusnya sampai melalaikan sholat. Ya. Kita harus memahami seseorang meninggalkan sholat minimalnya ada 2 atau 3 keadaan. Pertama, dia sengaja meninggalkannya dengan sadar. Yang kedua, ketiduran. Yang ketiga, lupa. Ya. Untuk 2 catatan poin 2 terakhir ada dalilnya. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, "Man nama min salatin aw nasiyaha falyusalliha hina dzakaraha fala kafaratun illa biha." Kalau ada di antara kita ketiduran atau lupa, saking sibuknya kadang orang di kantor lupa itu, apalagi di kantor itu cahaya kantor, lampu kantor itu nggak bisa bedakan siang malam, saking terangnya dengan AC dan nyamannya. Orang di mall juga kadang jalan ke sana kemari sudah berjam-jam, dia nggak dengar adzan, apalagi mungkin misalkan lupa atau ketiduran. Ini diqadha, ini dibayar, dikerjakan. Hina dzakaroha, saat dia ingat. Jadi kalau ada orang, Ustadz tadi saya tidak sholat subuh, itu ngomongnya kapan? Setelah duhur, setelah sholat duhur, ya, atau mungkin sebelum duhur lah, atau setelah duhur. Pokoknya dia belum sholat, ingat setelah sholat duhur. Maka apa pesan Nabi? Kalau memang lupa atau ketiduran, sholatlah setelah duhur waktu ingat itu. Tapi ada umat Islam malah, Ustaz sudah lewat waktunya. Tidak, memang secara hukum asalnya, ya, hukmul adanya, pelaksanaan tepatnya adalah memang pagi tadi. Tapi Anda lupa atau Anda ketiduran, maka saat ingat, Nabi katakan sholatlah saat Anda ingat. Ketika Anda ingat, oh iya saya belum sholat, kerjakan waktu itu juga. Walaupun itu waktu terlarang, karena sholatnya dawatil asbab, sholat dikerjakan karena ada alasan, yaitu hadis Nabi tadi. Tapi kalau ada SMP, tadi saya sampaikan juga tuh di Hotel Zahra, Pak coba ingat-ingat ibu-ibu, waktu SMP kan berapa lama? 3 tahun. Mungkin 3 tahun Anda gak sholat. Itu catatan dosanya dicatat betul tuh sama malaikat, ya. Belum nanti SMA-nya 3 tahun lagi, belum nanti kuliahnya misalnya, molor lagi kuliahnya, harusnya 2 tahun atau 4 tahun jadi 6 tahun misalnya, nggak sholat juga. Berapa banyak sholat yang Anda tinggalkan? Katakan 7 tahun, ya. Apakah itu 7 tahun kali berapa sholat? Anda nggak akan pergi ke kantor, di masjid terus, ya. Kalau memang konsepnya mengqadha sholat. Para jamaah, mengqadha sholat tidak terjadi menurut pendapat jumhur ulama, tidak terjadi kepada orang yang sengaja meninggalkan sholat, tidak diqadha, ya, kecuali orang ketiduran dengan lupa. Lalu bagaimana Ustaz? Kalau pakai logika, Ustaz kayaknya enak ya meninggalkan sholat, nggak diqadha gitu. Ini logika. Masalahnya Pak,
orang yang ketiduran dan lupa, petunjuk dari nabinya ada hadis tadi, dan dia tidak berdosa. Karena orang lupa tidak berdosa, orang ketiduran tidak berdosa. Tapi orang yang sengaja meninggalkan sholat, itu nanti ada rinciannya. Antara para ulama mengkafirkan orang itu, ini bahaya tuh Pak. Orang itu dikonsekuensikan dia bisa dikafirkan, atau dia terjerumus kepada dosa besar. Bagaimana orang nggak sholat dikafirkan? Padahal KTP-nya muslim seumur hidup. Iya kan, KTP-nya muslim. Di surga itu nggak ada fungsinya KTP. Ya. Kita dapatkan orang dikafirkan gara-gara meninggalkan sholat. Bagaimana kondisinya? Kalau orang ini sudah tahu sholat itu wajib, tapi dia anggap enggak, sholat itu bagi saya sunnah, tidak wajib. Dan dia sudah tahu hukumnya sholat adalah wajib, tapi dia tetap menyanggah, menolak, tidak, sholat itu sunnah. Padahal sudah dijelaskan. Maka kata para ulama, orang ini diponis telah keluar dari Islam karena dia telah kafir. Apa artinya kafir? Menolak ayat-ayat tentang wajibnya sholat. Kafir artinya kufur, menolak ayat-ayat tentang wajibnya sholat. Dalam Al-Quran, hadis banyak sekali dalil tentang kewajiban sholat. Sampai Nabi mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholatnya. Kalau sholat ditinggalkan, Nabi katakan, maka dia telah kafir. Ini menunjukkan apa? Adanya ancaman dari Nabi untuk orang yang meninggalkan sholat karena dia anggap sholat tidak wajib. Tapi kalau ada orang meninggalkan sholat karena malas, itu kebanyakan di dunia kita saat ini begitu. Malasku. Kemudian sibuk, Ustadz tanggung ini. Lagi ada relasi dan seterusnya gitu kan, sibuk dengan dunianya. Orang Islam yang meninggalkan sholat tapi tetap memahami sholat itu wajib, tapi dia tinggalkan karena kesibukan dunia, maka dia menurut pendapat jumhur ya, mayoritas ulama, tidak dikatakan kafir, tapi dia dosa besar. Kalau meninggal dengan belum bertaubat dari dosa sholat tersebut, meninggalkan sholat tersebut, maka di hari kiamat dia di bawah kehendak Allah, antara dia dimasukkan ke neraka atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma yang harus diingat, panas neraka 70 kali lipat api dunia. Satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Ini mungkin jawaban dari saya, semoga bermanfaat. Jadi kalau sebagai penutup, mohon maaf saya tambahkan sedikit, sepertinya penting. Mungkin yang dimaksud itu saya sudah pernah dengar, saya pernah diskusi. Ada beberapa teman-teman kita yang waktu kecil, saya tidak pernah mengenal agama Islam. Contoh di desa-desa orang tuanya tidak sembahyang, tapi mereka itu kan tidak mau sholat, kita biasa-biasa saja. Tapi ketika besar, sudah dewasa, mereka ikut kajian, malah ikut ya kayak ikut beberapa pengajian gitu. Nah, dia tahu tentang pentingnya sholat. Lalu mereka ada pemahaman bahwa mereka tidak sholat, mereka ganti sholatnya. Bukan koda, bukan. Dia ganti sholatnya. Ganti itu bahasa Indonesia Pak. Dia Ganti itu bahasa Arabnya kodok. Ya, tapi dia ganti sholatnya dalam waktu-waktu tertentu, bisa waktu lohor, ya sholat lohor juga. Ada memang pendapat seperti itu, tapi lemah. Jadi pertanyaan manjanya, apa bisa seperti itu? Baik, kalau memang itu yang ditanyakan, jawabannya gampang. Nabi hidup menjaga sholat dari semenjak Isra Mi'raj sampai meninggal, minimalnya di Madinah 10 tahun. Di Mekah kurang lebih 1 tahunan lebih. Berarti kurang lebih ya 11 tahun atau 12 tahunan lah. Dalam jangka waktu 12 tahunan, ya, tidak ada riwayat yang menyebutkan untuk mengganti sholat yang sudah ditinggalkan tadi. Yang ada bagaimana? Kalau memang kita pernah meninggalkan sholat waktu balik dulu di SMP, SMA atau kuliahan atau bagaimana dulu lah katakan sebelum ini, maka konsepnya dari hadis Nabi apa? Wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti keburukan dulu dengan kebaikan sekarang. Bagaimana caranya? Pendapat mayoritas para ulama adalah perbanyak sholat sunnah setelah kita bertaubat dengan menjaga sholat wajib. Jadi kalau kita pernah dulu meninggalkan sholat karena ketidaktahuan atau bagaimana, bilang sama Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah,
jangan kau siksa kami kalau kami lupa atau kami tidak tahu. Setelah kita tahu maka kita bertaubat, kemudian ikuti keburukan kita dulu dengan kebaikan. Konsepnya bagaimana? Konsepnya memperbanyak amalan-amalan sunnah, karena nanti di hari kiamat Allah akan melihat sholat wajib kita, kualitasnya. Kemudian ketika dilihat sholat wajib kita ada rusaknya, Allah perintahkan para malaikat, coba lihat amalan sholat sunnahnya. Ketika amalan sholat sunnahnya ada, maka Allah perintahkan jadikan itu menutupi kekurangan dalam sholat wajibnya. Maka dengan hadis ini menjadi pegangan bagi kita, dan ini pendapat yang terkuat yang saya pahami, untuk Anda yang dulu pernah meninggalkan sholat. Karena kalau diqadha atau diganti, ya, berapa tahun orang itu berbeda-beda nanti, dan itu tidak pernah terjadi di tiga generasi terbaik, baik sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Tidak ada kisah orang seperti itu, padahal orang-orang malas sholat sudah muncul di zaman Nabi di kota Madinah, ataupun di zaman tabi'in dan tabi'ut tabi'in ada orang-orang munafik yang malas sholat. Tetapi ini yang sebagai tambahan jawaban tadi adalah silakan antum perbanyak sholat sunnah. Coba Anda lihat amalan sholat sunnah kita yang belum kita jaga apa saja. Mungkin ada yang sholat sunnah rawatib belum dijaga, sholat duha, sholat setelah berwudu, atau sholat sebelum tidur dan seterusnya, sholat bahkan setelah safar masuk rumah, itu kan ada sunnahnya untuk jaga sholat, sholat duha, sholat tahajud, dan banyak sholat-sholat yang lain untuk menutupi kekurangan kita di dalam sholat wajib. Ini mungkin yang dapat saya tambahkan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.